Episode 3, Titik temu yang mengundang bara. Di pagi hari, rumah Herman dan Mona. Suasana pagi itu rumah terasa lebih tenang dari biasanya. Mona duduk di meja makan sambil memeriksa email kerja di laptopnya. Sementara Herman, dia menatap secangkir kopi tanpa banyak bicara. Lalu Ica masuk membawa piring roti panggang. Wajahnya sedikit pucat, seolah semalam tidak tidur dengan nyenyak. "Bu, ini rotinya ya. Apa ada yang perlu saya bantu lagi?" kata Ica dengan suara sopan. "Enggak, Ca. Kamu istirahat aja kalau capek," kata Mona tersenyum, tapi melirik ke Herman. "Makasih, Bu," kata Ica. Herman mengangkat pandangan menatap Ica lebih lama dari yang seharusnya. Ica merasa gugup dan segera berbalik ke dapur. Mona yang menangkap momen itu menutup laptopnya dengan bunyi keras. Plek. "Mas, teh kamu itu diminum, bukan ditatap terus kayak ada pesan rahasia di dalamnya aja," kata Mona sambil bercanda, tapi dengan nada yang tajam kepada Herman. "Oh iya ya, maaf, lagi kepikiran kerja aja," sentak Herman sambil tersenyum kecil. "Mas, kamu akhir-akhir ini aneh deh." "Ada apa, Mas? Bilang aja." Mona menatap curiga kepada Herman. Kemudian Herman menggeleng dan pura-pura tertawa, tapi Mona jelas tidak sepenuhnya percaya. Lalu Mona kerja di kantor. Pada siang hari, Mona sibuk di kantor, tetapi pikirannya terusik oleh perilaku Herman yang semakin sulit dipahami. Ia membuka ponselnya dan mulai searching artikel tentang tanda-tanda perselingkuhan, tetapi segera menutup tab itu, merasa bersalah kepada suaminya sendiri karena curiga kepada suaminya sendiri. Kemudian Mona berbicara pada diri sendiri. "Mona, kamu terlalu paranoid. Herman gak mungkin ngelakuin kayak gitu. Herman gak mungkin kayak gitu." Namun, rasa tidak nyaman terus menghantui Mona sepanjang hari. Lalu, pada sore hari di rumah, di sana ada Herman dan Ica. Suasana rumah sepi. Herman pulang lebih awal dari biasanya dan mendapati Ica sedang membersihkan ruang tamu. Gadis itu mengenakan baju yang agak longgar dan celana panjang yang sederhana. Tetapi mata Herman tidak bisa mengabaikan kehadirannya. Dipandangi terus si Ica. Sambil duduk di sofa menonton Ica bekerja, Herman berkata, "Ca, kamu gak capek kerja seharian?" "Enggak, Pak, sudah biasa. Ini sudah kerjaan Ica," jawab Ica sambil tersenyum tipis. Kemudian Herman menghela napas panjang lalu berdiri mendekati Ica. "Kamu udah berapa lama kerja di sini, Ica?" kata Herman dengan nada lembut. "2 bulan, Pak." "Kenapa ya, Pak?" saut Ica berhenti membersihkan, lalu menatap Herman dengan bingung. Herman tidak langsung menjawab. Ia melangkah lebih dekat, membuat Ica merasa sedikit terpojok. Plek, plek, dak, dak. Kemudian Herman berbisik, "Kamu tahu nggak? Aku suka cara kamu bikin rumah ini lebih hidup." "Pak, jangan bilang gitu. Saya cuma pembantu di sini." Ica terkejut, lalu mundur sedikit.
Kemudian Herman tersenyum kecil mencoba meredakan ketegangan. "Jangan salah paham, Ca. Aku cuma ngerasa nyaman aja kalau kamu ada di sini," kata Herman. Ica tidak tahu harus berkata apa. Ia buru-buru kembali ke dapur, meninggalkan Herman dengan perasaan bersalah sekaligus tak bisa berhenti memikirkannya. Lalu scene berubah ke malam hari. Mona sudah pulang, lalu di kamar Mona dan Herman. Mona kembali larut malam seperti biasanya. Ia masuk ke kamar dan mendapati Herman sudah tidur. Namun saat ia mendekat, ia melihat kertas kecil yang tergeletak di dekat tangan Herman. Kemudian tulisan pada kertas itu tertulis, "Ca, kamu yang bikin semuanya terasa lebih baik." Lalu Mona memungut kertas itu dengan hati-hati. Wajahnya berubah tegang, matanya menatap Herman yang masih tidur dengan ekspresi damai. Mona berbisik pada dirinya sendiri, "Apa ini?" Ia menggenggam kertas itu erat, lalu menyimpannya di saku blazer tanpa membangunkan Herman. Kemudian malam semakin larut. Posisi di kamar Ica. Ica duduk di tempat tidur, menatap langit-langit dengan tatapan gelisah. Ia memikirkan semua ucapan Herman yang membuatnya bingung dan tidak nyaman. Pintu kamarnya tiba-tiba diketuk. Tok tok tok. Ica terkejut, tapi segera berdiri untuk membukanya. Di luar ada Herman yang sedang berdiri dengan wajah serius. "Pak, ada apa malam-malam kayak gini? Kok kesini?" kata Ica sambil gugup. Kemudian Herman berbisik, "Aku cuma mau pastikan kamu baik-baik aja." "Saya baik, Pak, tapi ini udah larut malam. Saya mau tidur," kata Ica. Kemudian Herman menahan pintu agar tidak tertutup. Plek. Niat hati mau menutup pintu, tapi Herman menghalanginya. "Ica, aku serius. Kamu gak pernah ngerasa ada sesuatu di antara kita," kata Herman. Kemudian Ica terdiam, matanya membesar. "Pak, jangan ngomong kayak gitu. Saya cuma pembantu di sini. Gak seharusnya ini terjadi." Herman menatap Ica dengan intens, tapi akhirnya ia mundur, membiarkan pintu tertutup perlahan. Ia mengunci pintunya rapat. Dadanya berdebar kencang. Kemudian Mona yang berdiri di kamar Ica mendengarkan percakapan mereka. Wajahnya campuran antara kemarahan, kekecewaan, dan rasa penasaran. Lalu bersambung.